Bayangkan sudah membeli banyak album demi satu kesempatan bertemu idol di acara fansite, tapi ternyata kursi di acara itu justru diisi oleh orang yang dibayar untuk berpura-pura jadi penggemar. Itulah tudingan yang baru-baru ini ramai dibicarakan di komunitas penggemar K-pop. Seorang pengelola fansite internasional mengunggah pernyataan panjang yang cukup mengejutkan. Dalam tulisannya, ia menuduh ada perusahaan K-pop yang diduga membayar pekerja paruh waktu untuk menghadiri acara fansite. Orang-orang tersebut disebut datang seolah-olah mereka adalah penggemar yang membeli album dan berhasil mendapatkan kesempatan masuk ke acara tersebut. Padahal, menurut pengakuan sang pengelola fansite, mereka sebenarnya hanya dibayar untuk mengisi kursi dan membuat acara terlihat ramai. Dalam pernyataannya, ia juga menjelaskan bahwa sebenarnya akun fansite-nya sudah lama ditutup. Namun ia merasa perlu menjelaskan alasan dibalik keputusan itu. Salah satu alasan utamanya adalah karena ia merasa suasana fansite sudah sangat berbeda dibandingkan dulu. Ia mengklaim bahwa sekarang semakin sedikit penggemar asli yang benar-benar hadir di acara fansite. Sebaliknya, banyak orang yang hadir justru merupakan pekerja yang dibayar untuk berpura-pura menjadi fans. Hal lain yang membuat situasi ini semakin memicu perdebatan adalah sistem fansite itu sendiri. Seperti yang diketahui, untuk bisa mendapatkan kesempatan masuk ke acara fansite, penggemar biasanya harus membeli album dalam jumlah tertentu. Semakin banyak album yang dibeli, semakin besar peluang mereka terpilih. Masalahnya, menurut pengakuan tersebut, perusahaan tetap mempertahankan batas minimal pembelian yang tinggi, meskipun banyak penggemar yang sudah menghabiskan uang dalam jumlah besar, tetapi tetap gagal masuk ke daftar peserta. Di sisi lain, orang-orang yang disebut sebagai fans bayaran justru bisa hadir dengan lebih mudah. Bahkan ada klaim lain yang cukup mengejutkan. Disebutkan bahwa beberapa pekerja yang awalnya hanya dibayar untuk berpura-pura menjadi penggemar, lama-lama justru menjadi tertarik pada member tertentu. Setelah itu, mereka disebut bisa terus menghadiri acara fansite tanpa mengeluarkan biaya, karena sudah memiliki koneksi tertentu. Menurut pengakuan tersebut, situasi ini sudah berlangsung cukup lama. Sementara itu, penggemar yang benar-benar mendukung idol dengan membeli album dan mengikuti kegiatan fandom merasa diperlakukan tidak adil. Beberapa fansite bahkan disebut sudah menutup akun mereka satu persatu. Bahkan ada juga pendukung lama yang akhirnya memilih meninggalkan fandom. Setelah cerita ini menyebar, netizen Korea di forum online Instit ikut memberikan berbagai reaksi. Sebagian netizen mengatakan bahwa praktik seperti ini sebenarnya sudah lama diduga terjadi di industri hiburan. Ada juga yang berpendapat bahwa strategi semacam ini mungkin digunakan oleh agensi yang ingin membuat acara terlihat ramai atau meningkatkan angka penjualan album. Namun ada juga yang merasa terkejut dan mempertanyakan apakah praktik seperti ini legal jika memang benar terjadi. Beberapa komentar bahkan menyebut bahwa jika tudingan ini terbukti benar, maka situasinya bisa dianggap sebagai bentuk penipuan terhadap penggemar. Di sisi lain, ada juga netizen yang merasa bahwa dunia hiburan memang sering memiliki sisi yang tidak selalu terlihat oleh publik. Cerita ini tentu aja masih berupa pengakuan dari satu pihak, dan belum ada konfirmasi resmi dari perusahaan yang disebut dalam tuduhan tersebut. Namun perdebatan yang muncul menunjukkan satu hal yang cukup jelas. Bagi banyak penggemar K-pop, fansite bukan hanya sekadar acara promosi. Bagi mereka itu adalah kesempatan langka untuk bertemu idol yang mereka dukung dengan tulus. Karena itu, isu seperti ini langsung memicu diskusi besar tentang transparansi dan keadilan dalam sistem fandom.